Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Malam bersama dengan Jemaat Telo Batua, edisi akhir pekan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas kasih sayang-Mu, pemeliharaanmu dan berkat-Mu. Kini kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati kami. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk memahami dan memeliharanya. Mohon ampun atas dosa kami dan berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita terambil dari kitab Mazmur 133, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Saya ulangi, kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 berbunyi, persaudaraan yang rukun. Nyanyian Syara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup rukun dan damai itu indah. Karena itu saya beri judul untuk renungan malam di akhir pekan ini, hidup rukun dan damai sampai matahari terbenam. Matahari terbenam sering dijadikan simbol bahagian dari akhir kehidupan. Jadi dari terbit sampai terbenamnya, dari kelahiran sampai kematian. Kita dipercayakan oleh Allah, atau Allah berkehendak supaya anak-anak Tuhan itu, ciptaannya yang mulia itu hidup dalam damai, hidup rukun dan damai. Ini yang dialami oleh Raja Daud ketika dalam sebuah perayaan ia melihat bahwa orang-orang yang datang mewakili ke-12 suku Israel itu hadir dalam sebuah perayaan besar. Dan sebagai seorang raja ia melihat dari tempat yang tinggi sebuah pemandangan yang indah sekali. Karena begitu indah bagi Daud, ia menulis Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ini dengan mengatakan, sungguh alangkah indahnya bila saudara diam dengan rukun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Daud mengagumi hidup yang rukun itu? Daud teringat bahwa hidup yang rukun itu hidup seperti orang yang berkenan kepada Allah. Karena itu Allah menghendaki hidup yang rukun itu, yang digambarkan oleh Daud seperti minyak yang meleleh di kepala Harun dan sampai ke leher jubahnya. Simbol sukacita atas kehendak Allah, karena imam, karena raja, karena nabi yang mendapat urapan itu adalah orang-orang yang dikehendaki Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jadi menjadi simbol sukacita ketika ada hidup dan rukun, hidup damai, itu adalah kehendak Allah. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup rukun dan damai itu sering mendapat kegagalan atau gangguan dari orang-orang yang di dekat kita. Saudara bersaudara, dari istri, saudara seiman, memang hidup berselisih, hidup bertengkar, ketidakcocokan,
Itu wajar dan manusiawi. Hanya saja di saat seperti itu iblis mengambil keuntungan. Dia memanfaatkan semua itu dan membuat menjadi lebih parah sehingga menjadi sebuah kebencian, permusuhan, bahkan bisa saling membunuh. Karena itu diajar kepada kita, dinasehatkan kepada kita, supaya kita itu hidup dalam kasih. Kita hidup dalam damai, tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk menghancurkan kita. Saudara-saudara, Daud menggambarkan hidup yang rukun dan damai itu seperti embun yang turun dari gunung Hermon mengalir ke bukit-bukit Sion, memberi kesejukan dan memberi kesuburan. Karena itu Daud bersuka cita melihat orang banyak itu sungguh menyejukkan bagaikan embun-embun dari gunung Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion. Kita juga diingatkan bagaimana melihat kedamaian itu sungguh menyejukkan. Beberapa orang merindu suasana-suasana kecil yang damai, yang rukun, bisa bermain bersama, bisa ke sawah, anak-anak nelayan ke pantai, mereka bermain, bercanda, hidup tanpa permusuhan, tanpa kebencian, menjadi kerinduan mereka. Walaupun mereka sudah sukses sekarang atau berhasil, tapi suasana-suasana hidup rukun dan damai dengan teman, dengan keluarga, itu menjadi kerinduan. Karena itu simpanlah semua kenangan indah itu untuk selalu dikenang. Dan yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana Daud menggambarkan hidup rukun dan damai itu, bahwa hidup rukun dan damai itu membawa berkat. Bahkan Tuhan sendiri akan memerintahkan berkat kepada orang-orang yang hidup rukun dan damai. Berkat ada di tangan Tuhan. Ia ingin orang-orang rukun dan sepakat memohon kepada Tuhan. Karena itu diajarkan dalam kitab yang lain, bagaimana kamu itu supaya bisa hidup rukun dan damai. Sepakat, bila dua orang sepakat meminta kepadaku, aku akan memberikan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saling menasehatilah supaya kita hidup rukun dan damai. Kalau ada marah, sudah dikatakan, jangan sampai matahari terbenam. Jangan marahmu itu sampai engkau mau mati. Ampunilah, saling mengasihilah. Karena tidak ada untung itu memperuncing perbedaan. Tidak ada untung memperpanjang kebencian. Tidak ada juga untungnya memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Mau begini, harus begini, kalau tidak, bubar. Kondisi hidup rukun dan damai itu indah. Hidup rukun dan damai itu Allah kehendaki. Dan hidup rukun itu akan mendatangkan berkat. Hidup selama-lamanya. Hidup dalam kekekalan. Sehingga ketika orang yang mempertahankan hidup rukun dan damai dari terbitnya matahari sampai terbenam. Dari lahirnya sampai mati. Sekalipun ada tantangan-tantangan, ada riak-riak, tetapi orang yang menikmati hidup rukun sampai matahari terbenam, sampai ia akan mati, itu akan menjadi sebuah pemandangan yang indah, seperti matahari yang terbenam, yang kembali ke peraduannya, pemandangan yang indah, yang dirindukan banyak orang. Karena itu saya berpesan, mari kita bangkit, terus membaharui relasi itu, saling memaafkan sekalipun tidak berjumpa, dan saling mendoakan supaya kita tetap satu di dalam Tuhan. Amin. Mari berdoa.
Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup rukun dan damai, karena hidup rukun dan damai itu adalah kehendak Allah, menyejukkan dan mendatangkan berkat. Engkau berkati semua yang mendengarkannya, yang juga tentu punya pengalaman-pengalaman hidup yang indah, yang rukun dan damai, yang kemudian dalam perjalanan hidup itu sering ada masalah, ada ketidaktentraman, tetapi tetap merindukan suasana yang hidup, suasana hidup rukun dan damai. Tuhan, mampukan kami, anak-anak-Mu, untuk mewujudkan itu. Engkau juga menolong jemaat Telobatua untuk hidup rukun dan damai, sekalipun dari berbagai daerah, beberapa sektor, tetap hidup sebagai saudara seiman. Memberkati yang lemah, menguatkan mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka, yang telah menyelesaikan upacara pemakaman, tetap Tuhan lindungi dan kuatkan mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhanlah yang menyertai dan melindungi. Mampukan kami untuk melewati masa-masa pandemik ini, yang kemudian muncul lagi sebuah peradaban kehidupan yang baru yang diberi istilah new normal. Tuhan, Engkaulah yang menciptakan kami, Engkau tidak akan membiarkan kami. Karena itu mohon penyertaan dan perlindungan-Mu. Kami mohon ampun atas dosa kami, dan terima doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.